103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Kembali bersama Hendra di acara Haryono Show, talk show spesial bersama Profesor Dr. Haryono Suyono, dan saya sebagai bukan co-pilot, co-hostnya. Ya Prof ya. Biasa spesial kita di Rebuan di Haryono Show DP Mania. Dan hari ini DP Mania hari Rabu tanggal 20 di bulan Desember 2023. Nah, DP Mania nih semuanya jangan lupa untuk bisa langsung menyaksikan kita live IG ya Prof ya. Betul, di live betul. IG-nya di 1034 FM. Nah, terus juga dengerin langsung via streaming dimanapun DP Mania berada di www.1034dfm.com. Terus juga di sosmednya Gemari ya Prof ya. Gemari ya. Ada di gemari.id. Nah, itu DP Mania. Atau mau langsung ikutan tanya jawab juga boleh di WhatsApp ya, WhatsAppnya Radio DFM di 0811991034. Terus juga DP Mania bisa nontonin tayangan ulangnya nih Prof. Karena kan kita ada channel YouTube-nya ya. Betul, nah, betul. di 1034 DFM. Jadi DP Mania nanti bisa nontonin tayangan ulangnya Haryono Show. Jangan lupa untuk dikomentarin, para subscriber semuanya, notifikasinya disentuh biar dapat konten-konten terbaru. Betul, betul. Tamu istimewa hadir di Haryono Show spesial Rebuan di 103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Tamunya banyak nih Prof. Banyak ya. Ini pemuda semua ya Prof ya. Anak-anak muda. Anak-anak muda semua, termasuk Prof juga kan masih muda. Masih muda. Masih muda. Masih muda juga semangat. Kali ini temanya DP Mania adalah POS DKI Universitas Teknologi berkolaborasi untuk peduli. Ada tambahan tadi dari narasumbernya nih. Peduli apa Mas Syaf? Wabil khusus peduli pendidikan. Wabil khusus peduli pendidikan. Oke. Nanti akan hadir nih Prof. Ada Kansa Hanif Abasi Rafif. Ini Ketua Forum OSIS Jakarta. Nah, datang nih Prof. Masih di perjalanan. Ya mungkin naik skuter kali Prof. Biar sehat ya Prof ya. Terus ada Mas Syaf. Ini yang udah gak asing lagi DP Mania. Tapi udah berapa kali nih saya belum ketemu. Dan kali ini ketemu lagi. Kemarin ketemu di bulan Agustus. Waktu itu ada untuk pendaftarnya Merdeka ya di Trilogi ya Mas Merdeka ya. masuk kampus. Merdeka masuk kampus. Di bulan Agustus ya. Saya masih ingat sampai sekarang. Nah, Mas Syaf SPD MM, Kepala Biro Admisi dan Pemasaran Universitas Trilogi Jakarta. Di samping Mas Syaf ada Mas Muhammad Irfan Effendi. Tadi apa yang selaku Koordinator Program Rekognisi Pembelajaran Lampau singkatnya ya. Oke, kita akan bincang-bincang nih Prof. Ya, keren-keren kan tamunya Prof. Irfan ini akan memberikan kesempatan bagi yang pengalaman begitu. Betul. Yang pengalaman pembelajaran rekognisi tadi ya. Betul. Secara umumnya peduli apa saja, karena kita memandang krisis yang hari ini terjadi di kalangan manusia pada umumnya, terutama generasi muda adalah krisis kepedulian. Nah, jadi apalagi saat ini kan generasi-generasi baru dianggap orang yang suka di ranahnya punya zona nyaman sendiri ya, seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan mereka diidentikan dengan yang kurang peduli gitu. Nah, ini kita bangun, padahal kita melihat, nah salah satunya adalah teman-teman yang tergabung di Forum OSIS. Ya, dalam hal ini Forum OSIS DKI, juga terutama teman-teman yang ada di OSIS di sekolah. Saya pikir itu mereka-mereka yang peduli sebenarnya gitu. Nah, cuman kan kurang dipublikasikan, padahal mereka selain sekolah ya Prof ya, juga sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang kadang-kadang bergerak di lingkungan sosial, lingkungan pendidikan gitu kan. Nah, tapi kurang sosialisasi. Nah, padahal mereka ada bibit-bibit yang sebenarnya harus kita jaga. Nah, karena mereka nanti yang kemudian akan menjadi generasi-generasi baru di kehidupan kita kan Prof. Dan seperti umumnya itu. Mereka yang rajin bekerja pada kegiatan-kegiatan itu, kalau nanti bekerja justru mereka itu yang berhasil. Iya, benar sekali Prof. Karena pengalaman bergaul dengan banyak orang. Organisasi ya. Oke, jadi berorganisasi ya peduli terhadap kata masa tadi kepeduliannya memang jadi kurang, seumur hidup seperti saya ini tidak pernah tidak jadi ketua. Ketua OSIS, ketua senat, ketua ini, ketua itu.
sampai akhirnya menjadi menteri, menjadi Menko. Itu pengalaman seakan-akan kayak dibawa seumur hidup begitu. Wah. Itu pengalaman yang sangat berguna. Iya. Wah, DP Mania saya nggak nyangka ternyata Prof ini banyak ya. Pernah jadi ketua OSIS juga, Mas. Pernah. Iya. Jadi Ya, waktu Mas, SMA iya. jadi ketua OSIS. Bahkan ngurus majalah sekolah. Wartawan pimpinan redaksi. Iya. Waktu itu belum ada radio, tapi pimpinan redaksi majalah sekolah, majalah dinding mulainya. Kemudian jadi majalah, dan akhirnya lagi pada tingkat mahasiswa menjadi wakil ketua senat dan ketua senat, sampai ketua apa itu namanya, ketua reuni. Berarti pas ya Prof ya, hari ini kan ketua OSIS ketemu mantan ketua OSIS. Betul. Jadi itu asik lah, karena banyak teman, dan teman itu seumur hidup sampai sekarang masih ada yang masih hidup itu, masih ingat sama kita, karena itu Haryono ketua senat, Haryono itu ketua OSIS, jadi ingatnya itu sebagai ketuanya itu. Dan itu mendorong kita untuk menempati posisi-posisi yang tidak diragukan. Kadang-kadang pakai dites itu tidak dites lagi. Dia sudah biasa bergaul dengan orang. Sudah teruji ya, Prof? Ya. Oke, baik DP Mania. Ternyata kalau sang profesor aja dari dulu sudah peduli ya Mas Sat ya. Apalagi sekarang ini generasi Gen Z yang menuju Indonesia emas ya Prof ya. Harus lebih peduli lagi itu harus. Iya. Oke. Nah, Mas Sat, ini dijelasin lagi maksud kolaborasi peduli yang dibangun Universitas Trilogi dengan teman-teman dari Forum OSIS DKI Jakarta itu seperti apa nih? Nanti juga Mas Irfan tambahin. Boleh. Silakan Mas. Saya duluan ya Mas. Iya, silakan. Nah, jadi tadi secara umum adalah tadi kita pengen membangun agar mereka diketahui adalah generasi-generasi yang peduli. Nah, khususnya tadi di berbagai bidang, karena mereka juga bergerak di bidang lingkungan, gitu kan, di bidang pendidikan, juga di bidang seni dan budaya dan sebagainya macamnya. Khusus di bidang pendidikan, kita juga pengen Prof, mereka tuh sudah punya semacam skill-skill kepemimpinan yang dipupuk sejak dini gitu. Nah, oleh karena itu kita juga menjalankan semacam survei kepada pengurus OSIS terutama di DKI terhadap tingkat kelanjutan pendidikannya, terutama ke pendidikan tinggi. Nah, kita menganggap sangat disayangkan ketika mereka sudah punya jiwa leadership sejak dini, kepedulian sejak dini, tapi kemudian terputus pendidikannya ketika pengen menyambung dari menengah atas ke pendidikan tinggi gitu. Itu sangat perlu itu. Ya, jangan sampai kemudian sisi-sisi positif itu tenggelam karena hanya gara-gara tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu. Nah, itu salah satu yang kemudian kita coba bangun bersama mereka agar tadi kemampuan-kemampuan yang sudah mereka miliki itu bisa terus berlanjut. Nah, di perkuliahan. Nah, oleh karena itu nanti kita punya program ya Mas, betul. Itu namanya beasiswa ethos. Ya, ethos itu adalah ekstrakurikuler dan OSIS. Jadi bagi mereka yang aktif di eskul sekolah dan juga di intra sekolah yang bernama OSIS itu mereka bisa masuk ke kampus Trilogi itu dengan jalur beasiswa. Ya. Karena apa? Selain tadi mereka dapat beasiswa, nanti di sana juga mereka akan mendapatkan semacam kelas-kelas kepemimpinan, Prof. Jadi kita bina mereka tadi. Jadi lebih formal lah. Iya, keberlanjutannya, Prof. Jangan sampai tadi mereka sudah aktif-aktif, kemudian tenggelam lagi dengan aktivitas yang lainnya, tapi kita bina. Nah, kita buka pendaftaran sampai kapan, Mas Irfan? Untuk pendaftaran kami sampai 29 Februari. Ya. Jadi untuk yang ethos ini memang tidak hanya berbatas di OSIS saja gitu Prof, Bang. Jadi di eskul kegiatan yang lain pun juga kami apresiasi gitu dengan kegiatannya itu gitu. Jadi makanya namanya ethos, ekstrakurikuler dan OSIS seperti itu. Dan masuknya bebas ya, itu semester berapa itu bebas ya. Mereka nanti masuk kuliah di semester pertama, Prof. Nah, sekarang mereka mendaftarkan diri meskipun hari ini mereka masih kelas 12. Nah, jadi antara sambil menunggu mereka tamat sekolah itu mereka sudah mendaftar duluan. Karena akan kita berikan semacam tadi kelas-kelas kepemimpinan. Bisa kuliah bareng dengan
bupati termuda misalkan gitu, kuliah bareng dengan direktur termuda, biar tadi mereka mendapat inspirasi yang lebih, kemudian kelak ketika kuliah mereka sudah siap gitu kan, seperti itu. Ya, kalau tergabung tadi kata Masap bisa dengan bupati yang muda, jadi kepemimpinan juga lebih terasa ya Mas ya. Juga termasuk nanti dengan ini kita belajar banyak pengalaman dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman yang luar biasa lah, seperti Profesor Haryono misalkan, ya kan, karena tadi ada beliau ternyata punya apa namanya riwayat organisasi yang dari kecil sampai ke titik tertinggi di negara ini misalkan di Menko ya Prof ya. Itu kan perlu kita sharing kepada generasi-generasi muda seperti itu. Iya, bisa sharing ya Prof ya. Oke, makanya saya sharing tiap Rabu di sini kan. Iya, sharing pengalaman. Maka saya senang sebenarnya kalau ketemu Prof. Jadi atmosfernya itu dapat. Siapa yang senang ya Mas Irfan? Iya betul. Tadi Mas Irfan ngeliatin Prof aja, atmosfernya juga dapat. Baru ketemu. Oke, Mas Irfan. Iya, baik Mas. Masap ya. Ini sejak kapan nih kolaborasi tersebut dibangun nih bersama FOS tadi ya? Sejak kapan sih? Kalau secara formalnya itu kita baru di tahun ini, ya. Tapi kalau dalam gerakan-gerakan informalnya sudah lama ya Mas Irfan. Sudah lama. Gitu. Tapi kalau formalnya kita baru di tahun ini dengan tadi beberapa kegiatan, dan kemudian yang saat ini tadi kita sedang programkan yang beasiswa ethos. Gitu. Ya. Bahkan sebelumnya juga kami ikut di pembinaan di eskul juga, Bang. Di eskul di beberapa sekolah, di OSIS, mulai dari Rohis, OSISnya juga kita ngasih pembinaan juga seperti itu. Iya. Jadi mulai dari kelas 12 aja udah bisa ikut mendaftar ya. Bisa mendaftar. Jadi dosen-dosen trilogi datang ke SMA sekolah, betul. Ya. Oke. Nah, ini waduh, sayang sekali ya kalau nggak dimanfaatkan. Tadi ada program yang namanya ethos tadi. Biar makin ethos. Nah, semakin ethos. Lebih diperjelas lagi nih Mas Irfan nih, untuk semuanya, terutama yang sedang mendengarkan atau nanti nonton tayangan ulangnya nih, yang kelas 12 atau menuju kelas 13 terus langsung lulus, begitu langsung masuk ke trilogi ya Mas Sat ya. Iya, benar sekali. Ethosnya nih harus lebih dijelaskan lagi untuk adik-adik kita nih, anak-anak muda nih. Jadi bagi adik-adik yang masih sekolah kelas 12 gitu, yang punya pengalaman organisasi baik itu OSIS ataupun ekstrakurikuler, itu bisa mendaftarkan diri di kampus trilogi menggunakan jalur ethos, ekstrakurikuler dan OSIS, dan itu bisa mendapatkan beasiswa sampai dengan full gitu, dan tersedia untuk 12 program studi yang ada di trilogi. Jadi bebas milih gitu. Jadi tidak hanya program studi tertentu saja, mau ngambil manajemen bisa, desain bisa, keguruan bisa, semuanya bisa. Gitu. Program studinya tidak terbatas, gitu. Jadi semuanya bisa milih. Mungkin juga perlu kita sebarluaskan. Ada di sana ada program studi visual ya. Mungkin tiap-tiap program studi yang ada di trilogi bisa dibuatkan visual, sehingga kita bisa menjadi referensi begitu. Betul, baik. Benar ya, karena anak-anak muda sekarang kan lebih suka dengan visual itu ya. Kreatif ya. Karena kan kita menuju digital juga ya. Iya benar. Iya, udah lebih cepat sosmednya seperti itu ya. Sebenarnya saya undang minggu ini, tapi mungkin minggu depan begitu, lalu kita tugasi untuk mengembangkan setiap program studi ada visualnya ya. Nah, Mas Sat, ini apa nih, apa goalsnya yang ingin dicapai dari kolaborasi peduli antara Universitas Teknologi dengan OSIS DKI Jakarta nih? Sambil nunggu mungkin sudah datang kali ini rasanya. Goalsnya seperti apa nih Mas Sat nih? Wah, ini Mas Sat ini orang sibuk ya. Kalau goalsnya kita sebenarnya tadi pengen yang paling awal pengen menunjukkan kembali kepada bahwasannya generasi muda itu masih bagus-bagus, man. Jadi tidak benar juga kalau kemudian kita bilang generasi milenial, zenial itu identik dengan hal-hal yang negatif dan sebagainya macamnya. Nah, ini buktinya adalah kita punya adik-adik yang luar biasa, ya kan? Tadi kembali kita ulangi lagi, di balik kesibukannya mereka di dunia akademik sekolah yang luar biasa banyak sekarang ininya, kurikulumnya begitu padat dan sebagainya macamnya, tapi mereka masih bisa aktif untuk peduli dengan lingkungan sekitarnya gitu. Dan ini juga yang luar biasa ketika saya melihat profil-profil mereka dengan kesibukannya mereka juga aktif di dunia akademiknya.
mereka juara-juara kelas, juara-juara olimpiade. Nah, ini kan sebenarnya bibit-bibit yang luar biasa ya Prof ya. Nah, ini yang harus dikembangkan. Makanya kemudian kita melakukan survei itu, kita pengen melihat selama ini jangan sampai mereka hanya berprestasi sampai di tingkat sekolahnya saja, tidak berkelanjutan. Nah, ini yang sangat disayangkan kalau kemudian karena umumnya mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Jadi harus ada yang menjembatani itu, Prof. Nah, itu teologi hadir untuk menjembatani mereka agar kemudian tadi tidak kalau bahasa lebih negatifnya adalah melempem ketika mereka tidak bisa melanjutkan, kan sayang. Kemudian kalau seperti itu ketika sudah melempem kan nanti bisa dimanfaatin oleh pihak-pihak yang kemudian tidak berkepentingan gitu kan. Nah, sangat sayang mereka menjadi generasi-generasi yang justru nanti malah memutarbalikkan fakta sebenarnya mereka itu sebenarnya bagus loh gitu. Mereka berprestasi loh seperti itu. Mas Irfan, ini kalau nilai positif dari kolaborasi penyatuan dua tim forum ini antara OSIS gitu DKI Jakarta dengan Universitas Trilogi. Ini nilai positifnya dari kolaborasi ini seperti apa nih yang dirasakan sih sama Mas Irfan? Walaupun tadi kata Mas baru setahunan ya. Iya, secara formalnya. Secara formalnya, tapi udah ada rasanya gitu. Jadi nilai positifnya salah satunya itu kampus Trilogi khususnya ya, Bang. Jadi kampus juga bisa mendapatkan bibit-bibit siswa yang berprestasi nantinya seperti itu. Karena kan dari awal dari sekolah mereka kan pastinya sudah dididik dengan pendidikan organisasi, dengan eskul, dengan prestasi dan segala macamnya. Nah di tingkat kampus kita tinggal membina lebih jauh lagi seperti itu. Contohnya misalkan, Bang. Kemarin kami kan ikut membuat kegiatan lomba futsal antar sekolah. Nah, dimulai dari situ atlet-atlet futsal yang ikut lomba di kampus kami itu kami arahkan untuk gabung di program beasiswa etos ini, gitu. Jadi jalur eskul futsal seperti itu. Jadi bakat yang mereka punya di futsal bisa disalurkan di beasiswa dan bisa dikembangkan lagi di eskul atau UKM futsal Trilogi. Seperti itu. Dan otomatis pastinya UKM futsal Trilogi bakal berkembang juga dengan atlet-atlet pilihan seperti itu. Itu dan pedoman di badan yang sehat terjadi, pikiran yang sehat itu jadi nyata di situ. Betul. Oke. Nah itu kan tadi yang eskulnya yang punya kegiatannya padat gitu ya. Ini anak-anak yang kelas 12 gitu ya. Nah ini kalau kebalikannya nih, mungkin mereka nggak punya penghargaan atau sebagai juara apa gitu, tapi untuk pengen sekali gitu gabung belajar lanjutin lagi ke jenjang berikutnya di Universitas Trilogi, bisa kan? Iya, walaupun ada etos nih mestinya harus ngejar gitu ya. Sangat bisa sebenarnya Mas Irfan. Kita juga banyak program untuk masuk ke Trilogi. Jadi tadi kita melihat tidak hanya satu sisi dan kita yakin masing-masing lulusan SMA itu punya kelebihan masing-masing ya. Dan itu yang kita lihat. Nah, kelebihan itu kemudian kita coba untuk dioptimalkan. Nah, bisa jadi mereka memang secara akademiknya nilainya tidak di bawah rata-rata lah. Tapi tadi pasti ada satu hal yang kemudian bisa menjadi daya dongkrak mereka untuk menjadi orang yang lebih sukses seperti itu. Nah, itu yang kita coba melihat. Jadi tidak sebatas di akademiknya saja, juga tidak sebatas di organisasinya saja ya. Nah, itu yang kita coba melihat secara menyeluruh ya. Makanya kemudian kita semacam ada juga wawancara khusus kadang-kadang untuk menggali potensi-potensi mereka gitu, seperti itu. Jadi dipastikan ada kelebihan-kelebihan tertentu. Benar, Bro. Jadi kalau kelebihan tertentu, DP Mania terutama nih generasi muda ya kejar tuh etosnya dari Universitas Trilogi tadi ya. Oke, apalagi nah ini kan untuk adik-adik anak-anak muda. Terus kelas karyawan juga ada tadi. Ada. Menggunakan komisi pembelajaran lampau. Iya, pembelajaran lampau. Nah, silakan sampaikan lagi nih sama Mas Irfan juga nanti. Masa pasti udah, komandannya udah. Oke, baik. Jadi kan tadi untuk beasiswa yang reguler itu kan kami ada etos seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, bagi para pendengar juga, jadi kami juga menyediakan program yang namanya RPL. Jadi rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kami merekognisi atau mengkonversi itu pengalaman kerja, juga pengalaman
tugas organisasi juga gitu, pelatihan betul, itu kami konversi ke mata kuliah yang berkaitan gitu. Jadi kuliahnya lebih singkat. Contohnya misalkan S2 biasanya itu kan 4 semester atau 2 tahun, itu menjadi 1 tahun 2 semester. S1 itu biasanya 8 semester, itu menjadi 4 semester atau 2 tahun. Jadi kuliah singkat, biaya juga hemat. Wah, gitu. Dan negara dan bangsa ini sangat beruntung karena dalam waktu singkat jumlah sarjananya bertambah dengan lebih cepat gitu. Betul, Bro. Bukan lebih bodoh tapi lebih cepat gitu. Oke. Walaupun tadi jadi ada kuliah merdeka ini. Kuliah merdeka waktu yang disampaikan di bulan Agustus itu juga ya. Betul. Wah, itu booming banget. Banyak jalurnya, ada 10 jalur kalau nggak salah ya. Ada 10 jalur ya, jadi mereka bebas masuk dengan merdeka memilih jalur masuk. Nah, apalagi sekarang ditambah lagi berkolaborasi dengan POS ya. Iya. Forum organisasi intrasekolah ya. Iya. Jadi ini kesempatan bagi murid SMA itu jangan takut untuk kerja-kerja di luar pelajaran biasa ya. Jadi punya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sejak SMA. Sehingga tidak harus menunggu sampai tamat perguruan tinggi baru kerja bersama masyarakat, kan begitu. Mas Sab, kalau tadi kan Mas Irfan juga sudah menjawab nilai positifnya berkolaborasi dengan POS. Nah, kalau sekarang keuntungannya berkolaborasi dengan POS nih, Mas Sab, juga nanti Mas Irfan tambahin lagi ya untuk peduli dengan Universitas Trilogi. Sangat luar biasa untungnya. Iya, sangat luar biasa. Karena tadi yang pasti mereka adalah nanti akan menjadi lulusan sekolah SMA, SMK sederajat ya. Dan tentu kampus kan juga menjadikan intake untuk penerimaan mahasiswa baru adalah lulusan-lulusan itu gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu nilai positif bagi kita, dan mereka juga bisa mengenal kampus lebih jauh ya. Tidak terbatas hanya ketika masa pendaftaran mahasiswa baru dibuka saja, tapi jauh sebelum kampus membuka pendaftaran mereka sudah kenal duluan gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus juga kita bisa semakin dekat dengan sekolah-sekolah ya Mas Irfan ya. Ya. Tadi kalau Mas Irfan di awal pernah menyampaikan kita juga bisa mengisi aktivitas-aktivitas mereka di sekolah gitu kan. Kan banyak aktivitas-aktivitas mereka yang kadang-kadang tidak terorganisir dengan baik. Nah, kita coba untuk mengisi di situ gitu. Sehingga kita bisa bina eskul-eskulnya gitu. Kita bisa ngasih mereka materi pelatihan, baik tentang kepemimpinan, administrasi, dan sebagainya macamnya. Oke, Mas Irfan. Dan lebih khusus lagi, SMA itu ada SMK. Ya. Tapi dengan masuknya model ini dengan sendirinya, SMA biasa bisa bertindak seperti SMK. Iya, benar. Jadi kita punya kelebihan karena SMK itu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang tidak umum di SMA. Nah, sekarang dengan masuknya model ini, dengan sendirinya ada SMA yang mirip SMK. Iya. Betul kan? Betul. Iya. Betul, Bro. Ayo Mas Irfan. Bener yang sampaikan Prof tadi ya. Iya, Ya, kalau SMK itu kan memang banyak kejuruan-kejuruan spesialis ya gitu ya Prof ya. Nah, ini nggak salahnya juga SMA yang lain juga pasti nih ikutan walaupun mereka di eskulnya juga di organisasinya bagus gitu ya. Tetap pakai nama SMA tapi sebenarnya banyak berisi bahan-bahan seperti SMK. Betul. Bahkan di SMA sendiri itu memang sekarang untuk yang kelas 11-nya ya Prof ya, dan juga Bang, itu mereka sudah tidak memakai istilah IPA, IPS lagi, sosial, alam gitu kan. Nah, sekarang mereka itu menggunakan istilah peminatan berdasarkan mata pelajaran yang mereka gemari, seperti itu. Contohnya misalkan di IPS lebih suka ke ekonomi gitu kan, berarti dia ambil mata pelajarannya yang di bidang ekonomi atau IPS saja, seperti itu. Jadi tidak seperti yang seperti dulu lagi. Jadi lebih fokus. Dulu dibedakan antara IPS dan IPA ya. Sekarang nggak lagi ya. Sudah tidak. Ini angkatan terakhir ya. Angkatan terakhir kelas 12 ini. Gitu. Peminatan kalau sekarang ya. Betul. Peminatan. Sosialnya di IPS itu ya banyak gitu jalur-jalurnya tadi. Di ekonomi juga masuk. Ekonomi juga masuk gitu. Mana Prof? Betul. Jadi lebih merdeka ya lebih belajar merdeka, sekarang ini. Sangat cocok
dengan kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Karena kadang-kadang siswa itu kan sama mungkin pengalaman kita ya. Ketika kita pengen masuk IPA, sebenarnya kita cuma suka kimianya doang. Iya. Fisika nggak suka gitu kan. Iya. Nah, tapi dipaksakan harus fisika, Prof. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan pola-pola seperti ini mereka benar-benar mempelajari yang mereka suka. Yang kedua adalah yang berguna sebenarnya. Kadang-kadang ada pelajaran tersebut yang sebenarnya tidak berguna juga dalam tanda kutip bagi kita yang korelasi dengan pelajaran yang kita sukai seperti itu gitu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Sehingga belajar itu nikmat lah. Nikmat benar, Prof. Betul. Dinikmati gitu ya. Enggak mubazir ya, Prof. Karena kalau senang belajar itu dengan sendirinya, tidak usah pada jam kuliah dia kuliah sendiri. Iya, benar. Oke. Baik, nanti kita masuk di segmen ketiga nih. Mas Irfan ada yang ingin disampaikan karena kan mungkin di segmen ketiga ada datangan ini ya, anak muda kita nih. Kita tunggu-tunggu sudah ada di sini. Mas Irfan silakan disampaikan. Tadi mulai dari rekonstruksi pembelajaran masa lampau, juga berkolaborasi dengan POS. Silakan Mas Irfan. Baik, jadi untuk penerimaan mahasiswa baru 2024 Trilogi buka banyak jalur gitu bagi teman-teman semuanya. Jadi jalur etos tadi dengan ekstrakurikuler dan OSIS-nya, ataupun di bidang akademiknya itu kami menyebutnya dengan BESTI, beasiswa Trilogi. Istilahnya. Jadi kita bestian gitu. Besti, kita menggunakan istilah anak muda gitu. Besti apa tadi? Beasiswa Trilogi. Beasiswa Trilogi, Prof. Dengan akademik. Gitu. Iya. Gitu. Dan satu lagi program jalur RPL gitu. Iya. Jadi bagi teman-teman semuanya ada kesempatan untuk masuk ke Trilogi dengan berbagai jalur masuk pilihan. Silakan pilih jalurnya dan silakan kuliah di kampus Trilogi pastinya. Dan di sosmednya tinggal dibuka aja. Betul. Di Instagram @trilogi_univ. Dan masih banyak kemudahan lain. Tidak ada uang pangkal, tidak ada uang gedung, tidak ada macam-macam pungutan yang biasanya memberatkan bagi mahasiswanya. Oke, kampus Merdeka, Prof. Kampus Merdeka ya. Di segmen ketiga kali ini kalau di kameranya di YouTube-nya datang, Masya kemana ya? Ada. Langsung ting gitu, nanti dikasih slash apa gitu ya. Tapi yang mendampingi kali ini generasi Gen Z nih Prof pastinya ya. Betul. Untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini ya, Prof, ya. Termasuk cucu gitu ya. Oh, Cucu. Iya. Berarti manggilnya nanti kan sayang sama karena tema kita masih POS DKI dan Universitas Trilogi berkolaborasi untuk peduli semuanya pastinya ya. Betul, benar. Ya. Oke. Ini Kansa Hanif Abashi Rafif, Ketua Forum OSIS Jakarta. Panggilannya Hanif ya. Benar. Namanya panjang banget. Biasanya tubuh-tubuh ada bekas nama bapaknya, nama eyangnya, begitu ya. Iya, begitu benar. Oke. Kalau teman saya namanya panjang lain lagi, Prof. Dia lahir di gerbong kereta terakhir. Oh, Jadi namanya panjang kan gerbong kereta paling terakhir. Jadi namanya panjang. Kok kamu namanya panjang sih? Iya, waktu aku lahir di kereta, udah gitu gerbongnya yang terakhir. Jadi panjang di kereta ya. Masuk akal. Oke, asik nih kita nih Prof ditemenin sama anak muda yang kayaknya semangat banget ya Prof ya. Mas Irfan, Asap juga. Nah, untuk Hanif ya langsung aja. Nah, ini nih bisa dijelasin ya. Pastinya bisa lah. Bisa. Kelihatannya keren banget, tinggal beda jauh sama saya nih. Ya, POS DKI itu apa? Nah, terus siapa saja yang boleh atau masuk menjadi anggota forum OSIS itu? Oke. Jadi FOS itu apa sih? FOS itu adalah kepanjangan dari Forum OSIS DKI Jakarta yang merupakan kumpulan dari pengurus OSIS yang ada di DKI Jakarta, di mana kami itu isinya pengurus OSIS sekolah masing-masing, diseleksi menjadi satu kesatuan 35 orang pengurus pusat yang nantinya akan menjalankan program kerja yang akan menyatukan silaturahmi dari pengurus OSIS yang ada di DKI Jakarta, kayak gitu. Jawabannya keren, Prof. Semangat. Lalu pengurus itu bekerja dari sekolah ke sekolah ya. Benar, kita reach out, kita datangi sekolah-sekolah kami, menjangkau semua sekolah yang ada di DKI Jakarta, kami menjangkau OSISnya untuk dapat memperluas silaturahmi kami, karena tujuan kami yaitu untuk mempersatukan pengurus OSIS ataupun pelajar-pelajar yang ada di DKI Jakarta menjadi satu, agar kami dapat membawa sebuah perubahan yang baik, untuk menghasilkan agent of change, agen-agen perubahan berikutnya, kayak gitu.
luar biasa. Luar biasa Agent jawabannya. of change ya. Iya, Ini agen-agen anak perubahan. kelas 2 SMA Iya. sudah bicara agent of change ya. Iya. Wah, masuk nggak salah nih Bang Sofir. Undang Hanif nih. Waduh. Jadi kalau diundang ke universitas itu sudah tidak belajar lagi agent of change ya. Iya. Kalau udah diundang ke universitas nanti bisa lebih lagi kayaknya. Masalah lebih lagi, bukan lagi. Bisa lebih lagi mahasiswanya banyak. Betul. Muda, keren, ganteng ya. Wah, iya, benar. Jadi apa saja yang dikerjakan? Yang kami kerjakan di Forum OSIS DKI Jakarta itu setiap tahun ya, kami selalu membuat program kerja yang dimana kami tujuan pertamanya untuk silaturahmi antar pengurus OSIS, namun juga di saat bersamaan kami membuat program kerja yang dapat membawa sebuah perubahan untuk orang-orang di sekitar kami juga. Jadi awal targetnya emang untuk pengurus OSIS, lanjut ke pelajar se-DKI Jakarta, lanjut lagi ke orang-orang yang membutuhkan di DKI Jakarta, kayak gitu. Termasuk juga perubahan dalam lingkungan SMA-nya ya. Benar. Lingkungan SMA-nya juga karena kan pengurus OSIS setiap sekolah adalah sebuah agen, sebuah garda terdepan dari suatu sekolah, maka kami membawa perubahan melewati pengurus OSIS yang ada di sekolah masing-masing biar mereka semua membawa perubahan juga di SMA masing-masing seperti itu. Jadi suasana sekolah berubah, tidak saja guru mengajar muridnya, tapi muridnya juga kalau perlu memberi bahan-bahan baru kepada guru-gurunya. Benar banget. Apalagi pengurus OSIS itu bisa dibilang semuanya tuh hebat-hebat dan mereka semua tuh membawa perubahan untuk sekolah masing-masing juga kayak gitu. Pastinya. Bagaimana caranya membawa perubahan tapi tetap sopan pada gurunya? Tetap sopan. Nah, ini yang aku selalu tanemin ke OSIS aku sendiri bahwa etika itu yang pertama. Betul. Etika itu yang pertama karena mungkin banyak pengurus sekarang tuh kepikiran kalau misalkan orang tua sekarang itu berbeda pikirannya sama anak-anak Gen Z seperti itu. Nah, aku di sini selalu membuat mereka menganalogikan bahwa setiap kali kita berbicara bersama guru-guru, andaikan kita adalah gelas yang kosong. Jangan seperti gelas yang penuh, kalau misalkan diisi lagi tumpah. Jadi aku selalu kasih tahu kepada teman-teman, ke pengurus OSIS, kalau kita menghadapi orang tua, menghadapi siapapun berpikiran terbuka. Dengan gelas yang kosong, karena kita bisa masuk insight-insight baru, pengetahuan baru yang bisa membawa kita ke jenjang yang berikutnya. Seperti itu. Sehingga saling isi-mengisi ya. Benar, saling mengisi-mengisi. Nggak ada yang tumpah-tumpahan. Tapi kalau kosong sama sekali kan berarti tidak bisa menumpahkan ke tempat lain. Ya, kalau kosong sama sekali. Kosong sama sekali, makanya diisi. Jadi perubahan apa yang sudah berhasil selama berapa bulan menjabat ini? Untuk sejauh ini kami sudah menjangkau banyak sekali OSIS di sekolah-sekolah, di mana kami memperluas koneksi kami dengan menjangkau sekolah-sekolah yang sebelumnya belum kami jangkau. Dan di sini baru saja kemarin kami melaksanakan Nusantara Youth Project, sebuah program kerja berskala nasional. Kebetulan di Universitas Astrologi juga venue-nya, dan kami mengadakan talk show mengenai 4 isu penting, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial budaya. Dimana setelah talk show itu mereka nggak cuma dengerin doang, tapi langsung melakukan aksi nyata untuk membantu memang apa yang mereka bawa bidangnya seperti itu. Baru kemarin bidang pendidikan mereka mengajari anak-anak korban dari anak-anak itu kami beri bantuan tepatnya di belakang Jakarta International Stadium. Itu kami terbuka pikirannya sekali karena ada ketimpangan. Karena JIS itu kan modern banget ya. Namun di sampingnya itu masih ada rumah-rumah yang terbuat dari kayu-kayu yang buat kita tuh kayak ketimpangannya jauh sekali begitu. Dan situ kami melihat adanya urgensi untuk membantu mereka. Oleh karena itu delegasi pendidikan memberikan edukasi kepada anak-anak yang membutuhkan di sana, dan juga kami memberikan donasi bagi yang memerlukan. Tidak hanya itu, yang lingkungan juga udah di Lagoa Jakarta Utara kami bekerja sama kecamatan, kelurahan sampai ke RT-nya untuk membersihkan lingkungan yang ada. Dan kebetulan besok ada delegasi kesehatan, kami akan pergi ke panti asuhan yang ada di Tebet untuk memberikan bantuan dan juga edukasi kepada yang membutuhkan di sana. Dan terakhir, sosial budaya, itu kami akan mengadakan pameran di Taman Literasi di Blok M di hari Sabtu, di mana nantinya kami akan ada talk show mengenai sosial budaya, juga ada pameran yang menunjukkan karya anak bangsa, dan juga ada pemutaran film yang juga hasil karya anak bangsa. Seperti itu. Dan sekarang ini kan ada pendidikan tinggi yang sifatnya negeri dan juga swasta. Bedanya antara negeri dan swasta hampir tidak ada, makin lama makin sama. Ada nggak disentuh
bahwa para siswa tidak perlu harus berkejar-kejaran masuk ke pendidikan yang perguruan tinggi negeri begitu. Benar, udah kami selalu sosialisasikan. Jadi intinya sekarang itu semua edukasi sama, semua instansi sama. Apalagi dengan diberlakukannya sistem yang baru, sistem zonasi dan juga kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka mengajarkan bahwa semua instansi itu sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Karena perguruan tinggi maupun SMA juga semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kita untuk mengedukasi para pelajar yang ada di Indonesia untuk nanti kita dapat mencapai Indonesia Emas 2045 seperti itu. Jadi jangan takut masuk trilogi. Benar. Tidak usah harus mikir berdesak-desakan masuk UI begitu ya. Benar banget. Semua sama aja. Perguruan tinggi negeri, swasta, semua sama saja. Oke. Nah, programnya nih dari POS kolaborasi dengan trilogi. Sudah sejauh mana? Tadi kan venue-nya sudah dipakai. Nah, mungkin ke depannya atau beberapa hari lagi program apa lagi yang programnya yang berkaitan dengan kampus trilogi? Untuk kedepannya sebenarnya kami selalu ingin nih menjalin kerjasama dengan trilogi karena trilogi ini bisa dibilang universitas terbaik sejauh ini yang udah kita kolaborasikan gitu. Salut sekali untuk trilogi karena ya kami udah berkecimpung ya banyak, kita udah jalan-jalan ke universitas lain, namun yang paling paling the best yang emang paling mendukung para agen perubahan itu trilogi doang. Jadinya kami berikutnya pasti mau berkolaborasi banyak karena next kami punya akan membantu dalam beasiswa yang ditawarkan trilogi untuk pengurus OSIS. Iya, beasiswa etos untuk pengurus eskul dan juga pengurus OSIS. Di sini kami akan bantu untuk menjangkau pengurus OSIS lainnya yang ada di Jakarta maupun yang ada di Indonesia untuk bisa langsung daftar di beasiswa etos itu sendiri. Dan nantinya kami juga ada generasi untuk pengurusan selanjutnya dan kami akan bekerja sama lagi dengan trilogi dan kedepannya juga pasti angkatan berikutnya saya juga akan menurunkan kerjasama ini ke angkatan berikutnya. Jadi berkontinuitas gak hanya di angkatan aku saja. Keberlanjutan. Emang berapa periode sih kalau jadi ketua POS itu DKI ya maksudnya? Ketua POS itu cuma setahun doang. Jadi satu tahun setengah. Tapi kan ada keberlanjutan ya. Iya, ada keberlanjutan untuk angkatan sebenarnya untuk tahun 2024 kayak gitu. Oke. Kansa sendiri dari SMA mana sih? Aku dari SMA Negeri 28 Jakarta di Pasar Minggu. Jadi ketua itu mempengaruhi nilai-nilai di sekolah apa enggak? Enggak, karena terbukti di OSIS aku sendiri itu kami semua masuk ranking masuk semacam kuadran 1 di angkatan kami dan saya sendiri baru kemarin dapat ranking 1 paralel di angkatan saya seperti itu. Jadi menurut saya menjadi seorang ketua itu bukan menjadi penghalang akademiknya bakalan jelek, malah mendukung, mensupport untuk kita bisa melatih cara mengatur waktu yang baik, bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri sehingga akhirnya bisa mencapai apa yang kita inginkan kayak gitu. Di masa lalu kalau jadi ketua itu tukang ambil kapur. Sering banyak kegiatannya. Banyak kegiatan dan dikenal oleh gurunya. Betul. Oke. Baik, saya ke Kansa nih DP Mania. Tadi pertanyaan saya adalah harapan teman-teman di sekolah terhadap kampus-kampus ya, terutama kampus trilogi, mengapa sedang berkolaborasi ya dengan POS DKI, apa yang harus dikembangkan oleh kampus terhadap bakat-bakatnya juga yang lainnya. Silakan Kansa. Oke, jadi dari aku sendiri harapannya sebenarnya untuk para kampus-kampus luar sana melihat dengan adanya POS DKI di sini kami ingin membawa sebuah perubahan dan tentunya kami tidak bisa sendiri. Kami harus selalu berkolaborasi dan ini yang juga sama visi kami dengan visi trilogi untuk berkolaborasi. Tidak hanya satu kesatuan organisasi, namun kita semua harus saling mendukung. Dan ini yang benar-benar trilogi angkat untuk kolaborasi yang selalu jalin bersama POS DKI Jakarta. Jadi harapannya tentunya untuk kedepannya tidak hanya trilogi, namun kampus-kampus untuk bisa berkolaborasi, melihat lingkungan sekitarnya untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan apa yang memang benar untuk bangsa kita kayak gitu. Mas Irfan hebat ya. Iya, Masih SMA mikir bangsa ini. Calon masa depan nih, Prof. Iya, jadi kita optimis ya menghadapi Indonesia 100 tahun nanti. Optimis. Pastinya. Oke, Mas Irfan, sebelum pamit closing, tadi kan ada Besti, keren tuh Besti. Beasiswa trilogi. Iya, digabungkan dengan etos tadi. Wah, sampaikan lagi untuk DP Mania terutama para anak muda ya. Tadi ketua posnya udah disampaikan sama
Adik Hans. Wah, Adik Hans. Masih muda banget di bawah saya, Mang. Silakan Mas Yuda. Iya, baik, terima kasih Bang. Iya, untuk pendengar semuanya, teman-teman semuanya, baik itu yang masih sekolah ataupun yang sudah lulus, kami dari Trilogi membuka berbagai macam jalur, mulai dari jalur tadi BST ya, beasiswa Trilogi, ada ethos, itu melalui kegiatan ekstrakurikuler ataupun OSIS, dan juga program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi, bagi teman-teman semuanya, jangan berputus asa, yang ingin melanjutkan kuliah, kami menyediakan beasiswa mulai dari 50% sampai dengan 100%. Intinya, kami akan mendukung penuh kegiatan pendidikan untuk teman-teman semuanya, terutama di kegiatan FOS ini. Yeah. Siap, dalam waktu dekat ini ya, Ketua POS Kansa Hanif Abbasy Rafif. Ini Hanif tadi sih. Dalam waktu dekat ini kegiatannya kemana tadi? Ke Tebet. Ke Tebet sama Kak. Boleh banget. Terbuka, selalu terbuka. Di Tebet itu tadi boleh disampaikan biar nanti DP Mania juga bisa lokasi. Ya, lokasinya tadi. Kegiatan POS. Oh iya, jadi untuk kegiatan FOS itu ada kegiatan semacam edukasi dan juga games serta donasi kepada panti asuhan yang namanya Panti Asuhan Anak Putra 3 yang ada di Tebet. Tebet Barat ya? Tebet Barat, benar. Nanti kita bakalan ke sana, kita bakalan terjun langsung untuk memberikan kesehatan mental, memberikan awareness, kesadaran tentang kesehatan mental kepada anak yang membutuhkan di sana, seperti itu. Oke, nah untuk yang menugaskan selanjutnya, karena kan cuma satu periode, per 1 tahun, berarti kan ada pergantian harapannya ketua. Iya. 2024 nanti ganti yang baru. Ganti yang baru ya, harapannya untuk penerusnya gitu ya. Harapannya untuk penerusnya untuk bisa selalu berkolaborasi sih. Kolaborasi selalu yang diutamakan dan jangan lupa di sana Trilogi yang bakalan selalu membantu kalian untuk pengurus selanjutnya jangan pernah tertutup. Jadi seperti yang saya bilang analogikan sebagai gelas yang kosong namun tetap ada isinya untuk bisa terbuka terhadap kolaborasi yang ada. Terus juga harapannya bisa meneruskan apa yang udah aku teruskan, angkatan aku teruskan biar ke depannya POS bisa lebih baik lagi seperti itu. Bagus. Jangan Halif nanti jadi pembina nih. POS. Boleh jadi penghubung ya. Penghubung. Baik, hari ini kan tanggal 20 nih Prof ya, 20 Desember. Nanti tanggal 22 Desember, selain memperingati Hari Ibu nih Prof, juga memperingati HKSN nih Prof, ya, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2023. Jadi dengan adanya 2 tim yang kolaborasi ini ya Prof ya. Jadi ini kegiatannya langsung kegiatan iya. Kepedulian terhadap masyarakat ya. Betul. Nah, Prof juga telah sampaikan nih, Profesor Hayono Suyono kan sebagai salah satu tokoh ya DP Mania, tokoh nasional, bahkan dunia. Nah, dalam bidang kependudukan dan KB. Jadi nilai-nilai memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional bagi Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan nasional pemilu presiden dan silakan disampaikan Prof. Jadi kita harapkan mulai dari tingkat SMA sampai perguruan tinggi itu dalam Hari Kesetiakawanan Sosial itu mempunyai sejarah yang sangat mendebarkan hati. Pada waktu itu ada semacam serangan balik lagi dari penjajah Belanda ke Republik kita, ibu kota di Yogyakarta, dan kita berani melawan penjajahan ulangan itu. Kemudian rakyat berjuang sampai kembalinya ibu kota Republik Indonesia di Jogja, dan akhirnya hari itu dinamakan Hari Kesetiakawanan Sosial karena rakyat bersama-sama berjuang bersama tentara dan pasukan yang ada. Ya, biarpun keadaannya masih sederhana, kesetiakawanan sosial itu merupakan keterpaduan antara aparat pemerintah dengan masyarakat biasa, sehingga logistiknya itu sepanjang jalan mulai dari pedesaan sampai ke kota itu sambung menyambung, sehingga kita tidak perlu harus logistik yang ada di satu tempat, tapi logistik berbasis masyarakat. Nah, itulah kesetiakawanan sosial yang akan kita peringati. Mudah-mudahan nanti para siswa dan para mahasiswa ikut serta dalam peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional itu. Baik DP Mania, wah ini kebersamaan kita di Rebuan Harino Show hari ini sangat istimewa banget nih Prof ya. Kita tunggu di Rebuan yang akan datang, di Harino Show yang akan datang. Baik, terima kasih untuk Mas Syaf ya. Terima kasih Mas Syaf. Nanti ada celingong gitu ya. Mas Irfan terima kasih. Siap, terutama nih anak muda kita ya.
Oke, terima kasih untuk Kansa Hanif Abbasy Rafiq, Ketua Forum OSIS Jakarta. Dan ingetin lagi DP Mania, jangan lupa ya bisa menyaksikan tayangan ulang kita di Hari Nasional melalui YouTube-nya 1034 FM. Nah, yang sudah nontonin juga terima kasih live IG di 1034 FM Jakarta. Juga di sosmednya Gemari ya Prof ya. Ya. Iya, gemari.id. Akhirnya saya sang asisten Profesor Hayan Siono pamit, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.